Ini merupakan cuplikan video air laut pasang di tempat ini. Lihatlah sekitarnya tergenang air. Selamat jumpa kembali guys. Semoga penonton video ini diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Tanda panah merah ini tujuan kita, Kota Selat Panjang. Perjalanan dimulai dari Kota Bengkalis menuju Selat Panjang lewat darat. Kami menggunakan kendaraan motor roda 2. Setelah mencari beberapa informasi untuk menuju ke Selat Panjang, bisa juga menyeberang di Tameran. Saat ini kami mencoba lewat penyeberangan Tameran ini. Mari memasuki jalan ini ke tempat penyeberangan Tameran. Hari ini cuaca cerah guys, tampak keindahan alam desa Tameran. Pemandangan sekitarnya ada pohon sagu. Berikan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Ayo guys, kita langsung masuk ke dalam kapal kecil. Di sini disebut pompong. Bang, itu apa? Itu mana? Saatnya memasukkan motor di atas kapal. Lihatlah cara petugas ini mengangkat motor dan mengikat dengan tali tampar yang kuat. Mereka sudah lihai dan berhati-hati mengerjakannya. Mungkin bagi yang belum terbiasa melihat ada rasa was-was dengan kondisi motornya. Kapalnya tidak begitu besar ya. Ngeri juga dengan motorku yang masih begitu. Ampun. Mereka udah biasa sih. Tapi ngeri nih, nggaknya kecil kapalnya. Kalau di Pulau Rupat agak besar kapalnya. Sambil menunggu petugas kapal mengikat motor dengan tali, ku sempatkan untuk memperlihatkan keadaan alam di sekelilingnya. Penumpang hanya kami berdua. Kapal langsung berangkat menyeberang. Harga menyeberang beserta motor hanya Rp30.000. Yuk guys, kita nikmati pemandangan air di sini. Terdengar bunyi suara mesin kapal.
Jeti agak sedikit bising, mengganggu audio. Kami duduk di luar supaya bisa menikmati pemandangan alam lebih jelas lagi. Ini bagian dalam kapal, penumpang bisa istirahat di sini. Tempatnya lebih luas dan bisa santai sambil baring pun boleh. Wow. Warna air coklat bukan biru. Hampir di sekitar Kepulauan Riau air lautnya berwarna seperti ini. Asyik juga guys naik kapal kecil menyeberang ke Pulau Padang. Inilah transportasi antar pulau. Pernahkah kamu menggunakan transportasi seperti ini? Kalau belum pernah, cobalah. Serasa piknik menikmati keindahan alam Indonesia. Lihatlah kita berpapasan dengan kapal besar. Ukuran kapal itu cukup panjang. Ada kapal yang lewat gas, kecepatannya tinggi, sangat kencang, sehingga menimbulkan gelombang kuat dan dapat menggoyahkan kapal yang sedang kita tumpangi. Terasa juga gelombangnya, bisa bikin mabuk laut penumpang yang tidak terbiasa naik kapal. Kapal yang sedang lewat dengan kecepatan tinggi itu namanya Speedboat Dumai Express. Kapal itu membawa penumpang dengan tujuan ke Dumai. Penyeberangan ini sekitar 30 menit. Lihatlah motorku kena percikan air laut. Harus dicuci air bersih nanti setelah turun, supaya tidak cepat berkarat. Mereka ini petugas kapal. Lihatlah seorang pemuda sedang mengemudi kapal ini. Anak muda ini masih duduk di bangku SMP, sudah pandai mengemudikan kapal. Ku ajak tos tangannya, karena suara mesin kapal sangat bising, sehingga tidak terdengar ketika diajak berbicara. Akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Terima kasih untuk semua petugas kapal telah membawa kami menyeberang.
Angin cukup kencang guys, terdengar suara deburan ombak. Petugas kapal sedang membongkar muatan untuk menaikkan ke dermaga. Lihatlah mereka bekerja sama untuk menaikkan motorku. Inilah SMP Negeri 4 Tasik Puteri Puyuh, Tanjung Padang. Tanda panah merah ini segerombol batang sagu sedang direndam dalam air sungai. Perhatikan jalan yang ada di daerah sini, belum diaspal, masih berupa jalan tanah, penuh debu dan ada kerikil. Inilah SMA swasta Puteri Puyuh. Bangunan gedung sekolah tidak begitu megah, berdinding kayu. Halaman sekolah pun masih berupa tanah. Di desa ini keadaan tanahnya tergolong tanah gambut. Lanjut perjalanan guys, kita singgah sebentar di tepi pantai ini. Keadaan sepi, tidak ada orang untuk bertanya arah jalan selanjutnya. Ternyata di sini merupakan Desa Mekar Delima. Lihatlah plat yang terpasang ini. Inilah kantor kepala Desa Mekar Delima. Hampir tak bisa dikenali identitas nama kantor ini, karena beberapa huruf sudah mulai banyak yang lepas. Perhatikan jalan yang akan kita lewati ini, masih berupa jalan tanah. Perjalanan kami masih jauh lagi. Sekarang melewati jembatan kayu guys. Semoga aman kita lewati. Akhirnya bisa juga kita melewati jembatan ini. Lega rasanya melihat kondisi kayu jembatan seperti itu. Kita singgah sebentar, minum kopi dan beristirahat di kedai. Kebetulan kenal dengan pemilik kedai ini. Jadi tinggal di mana rumahnya? Rumah ini. Oh, udah lah, kalau gitu tak payahlah kita nanti ya. Aku dari sana, Ini sedap namanya. aku sih nggak tahu namanya. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya guys. Yuk ikuti sampai tujuan. Jangan di skip ya. Berikan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Panas terik matahari sangat menyengat kulitku guys. Lupa bawa sarung tangan untuk menutupi kulit tanganku, supaya terhindar dari sengatan matahari. Desa ini penghasilan sagu. Lihatlah banyak tanaman sagu di sekitar sini.
batang. Udah. Pemandangan pohon sagu guys. Jalannya sepi, tidak ada lawan motor atau mobil. Di sini banyak pohon durian, kebetulan saat ini sedang tidak berbuah. Tidak musimnya guys. Lanjutkan perjalanan, tetap semangat berkendara motor. Yuk! Jauh perjalanan guys, saat ini kita berada di kampung pedesaan. Tidak ada keramaian, tidak ada gedung mewah, tidak ada kendaraan besar, betul-betul sunyi. Apakah kamu pernah ke tempat seperti ini? Kita melewati jembatan, harus pelan-pelan. Kurangi kecepatan, harus hati-hati. Inilah batang sagu ya guys. Lihatlah, ada sekawan monyet sedang di atas dahan. Banyak juga kawanan monyet itu. Tak perlu pergi ke kebun binatang untuk melihat monyet itu. Ada tanda arah ke Selat Panjang. Kita ikuti arah ini guys. Mari ikuti kelanjutan perjalanan ini. Jangan di-skip, supaya tidak penasaran, tonton sampai habis, supaya tahu tujuan kota Selat Panjang.
Hampir sepanjang jalan pemandangan pohon sagu. Desa ini terkenal dengan penghasil sagu. Ada yang dijadikan mie sagu, tepung sagu. Batang sagu diolah di pabrik untuk dijadikan mie atau dijadikan tepung. Kita bertanya dulu ya guys, apakah benar ini tempat menyeberang Tengkam ke Ketapang Permai, arah ke Selat Panjang? Ternyata benar ini arah ke Selat Panjang, tapi harus menyeberang lagi untuk menuju ke pulau berikutnya. Lanjut, mari kita teruskan perjalanan ini sampai tujuan. Ini penyeberangan yang kedua ya guys. Ingatkan kami ya, penyeberangan yang kedua. Sudah 2 kali kita menyeberang. Harga tiket menyeberang 2 penumpang beserta motor sebesar Rp40.000. Wow, ukuran kapalnya lebih besar dari yang kami tumpangi tadi. Ruang motor lebar dan atas atap tertutup. Aman rasanya. Asyik guys berpetualang seperti ini. Apakah kamu suka berpetualang sepertiku? Lihatlah ruang penumpang luas. Bisa muat banyak. Kebetulan saat ini sedang sedikit penumpang, jadi agak sepi. Saya nakoda kapal. Saya akan membawa menyeberang ke pulau sebelah. Kamu mau ikut? Kapal sudah berlayar. Ayo guys, kita menyeberang ke pulau sebelah. Kita nikmati pemandangan alam laut di sini. Aku mengambil tempat duduk di belakang mesin kapal sambil menikmati pemandangan perairan yang ada di sini. Terdengar suara mesin kapal, sehingga agak bising audionya.
Lihatlah pemandangan di sini, di pesisir pantai. Perhatikan ada beberapa gedung dan ada rumah pemukiman penduduk sekitarnya. Angin laut sepoi-sepoi membuat penumpang Jati mengantuk. Lumayan juga perjalanannya. Mata terasa terkatup karena ngantuk dan lelah. Cuaca hari ini sangat panas guys, cerah, tidak mendung. Waktunya turun dari kapal. Kita sudah sampai di pulau sebelah. Turun lebih dulu, kendaraan motor nanti diturunkan oleh petugas kapal. Keluar kapal kita meniti jembatan kayu ini untuk menuju ruang tunggu di atas sana. Petugas kapal menaikkan kendaraan motorku keluar. Penumpang tinggal nunggu di atas. Lanjut perjalanan lagi, guys. Sekarang kita nyebrang lagi untuk yang ketiga kalinya. Di sini penyeberangan Mampalai namanya. Kita sudah sampai di Kepulauan Meranti. Naik kapal lagi nih guys. Jati ceritanya kita nih naik turun kapal.
Harga tiket yang ini hanya Rp8.000 karena jarak penyeberangannya tidak begitu jauh, dekat saja sudah sampai. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, diperkirakan sekitar 4 jam lebih, dengan kecepatan sedang, akhirnya kita sampai di kota Selat Panjang. Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kota Selat Panjang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, dahulu merupakan salah satu bandar kota yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam Kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan. Inilah keramaian kota Selat Panjang di waktu malam hari. Banyak permainan untuk anak-anak guys. Ramai pengunjungnya di malam hari. Terdengar keceriaan suara anak-anak bersama orang tua mereka. Suasana yang meriah dihiasi dengan lampu yang berwarna-warni. Malam ini kita menginap di salah satu hotel yang ada di Selat Panjang. Besok pagi langsung melanjutkan perjalanan lagi balik ke Bengkalis. Masih tampak sepi di jalanan, karena pas syutingnya waktu subuh pagi, belum ada yang beraktivitas. Sebelum balik ke Bengkalis, kita cari sarapan dulu ya guys. Kebetulan ada kedai yang buka di pagi hari subuh. Setelah sarapan pagi, kita lanjutkan perjalanan balik ke Bengkalis nih guys. Berikan like, komentar dan subscribe. Terima kasih.
Di kota Selat Panjang jalan beraspal, mulus dan tidak ada nampak yang berlubang. Kita melewati resor Kepulauan Meranti. Bangunannya tampak megah dan luas. Wow, keren warna jembatan ini, berwarna-warni seperti warna pelangi. Warna cerah tampak indah ya guys. Pagi hari ada beberapa masyarakat sekitar sini sedang jalan pagi. Sekarang kita menuju penyeberangan Alai ke Dasa Semukut. Yuk guys, kita lanjutkan perjalanannya.
Kita melewati Desa Mekong. Ini kantor Kelurahan Desa Mekong. Kita mau menuju ke pelabuhan. Ternyata jalan menuju pelabuhan ada yang rusak, guys. Kita berhenti sebentar untuk memilih jalan yang bagus bisa dilewati. Jalan. Kita masuk. Kasih. Kita lanjutkan perjalanan. Menyeberang lagi, guys. Ini penyeberangan alay namanya. Terdengar suara mesin kapal. Sebentar lagi kapal akan berangkat. Pintu kapal akan ditutup. Semua penumpang sudah berada di dalamnya. Ada penumpang yang mau ikut naik. Segera diturunkan pintunya supaya penumpang itu bisa ikut serta. Kita kembali pulang ke Bengkalis ini. Semangat untuk melanjutkan perjalanan lagi. Hati terasa senang bisa balik ke Bengkalis dalam kondisi sehat. Inilah motor yang membawa kami berpetualang dari pulau ke pulau. Terima kasih motorku sudah berjasa membawaku ke segala penjuru. Kita bayar jasa penyeberangan pada abang berbaju kaos merah ini, guys. Harganya Rp20.000. Lanjut perjalanan.
melewati Desa Semukut. Setelah melalui Desa Semukut, kita menyeberang lagi. Ternyata kapal belum datang, Jati menunggu. Sambil menunggu, aku mengajak Cari apa? bocil yang sedang memancing di situ. Ada. Iko pernah tos sama ibu bisa? Tak pernah. Oh, tak pernah tos macam gini. Tos pakai tangan tak pernah. Tidak pernah lihat ya? Tos bisa? Pakai tangan? Kok nggak tahu? Hah? Mana ikan? Ini ikannya. Apa nama itu? Itu apa nama? Itu apa nama? Umpan. Ikannya belum ada. Manalah? Dapat. Coba tengok tangan. Mau tos. Tak pernah tos ya? Tak pernah. Tos gitu. Tak pernah sekolah. Oh, tak ada tos di situ sama bu gurunya. Oh, pantas. Nggak takut jatuh. Putus kan? Berapa jam di sini tadi dapat ikan tak? Oh, pergi? Tak dapat satu pun? Biasanya dapat? Bisa? Kapal sudah datang. Kita masuk, menyeberang lagi. Harga tiket kali sebesar Rp40.000. Rasanya letih gas, lelah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan panjang, tapi menyenangkan bagiku berpetualang seperti ini. Apakah kamu juga suka berpetualang dari pulau ke pulau sepertiku? Coba ceritakan juga di kolom komentar.
Perhatikan ada beberapa benda yang mengapung berwarna biru itu. Setelah kutanyakan pada nakoda kapal, ternyata itu alat untuk menjaring ikan teri. Disinilah tempat pabrik pengolahan sagu. Cukup besar ya pabriknya. Ini juga pabrik pengolahan sagu ya guys. Ada beberapa pabrik pengolahan sagu di sini. Banyak di tepi perairan, memudahkan untuk merendam batang sagu sebelum dilakukan pengolahan. Kapal sudah sampai di tujuan, di penyeberangan Mekarsari. Saat ini sedang merapat. Yuk turun guys. Air lagi pasang.
Kita pulang. Dalam perjalanan pulang, kita melewati jembatan, ada segerombolan batang sagu sedang direndam dalam air. Lanjut perjalanan lagi guys, yuk! Laut pasang ini tampaknya, lihatlah jalan tertutup air. Ini air asin, harus berhati-hati melewatinya. Nanti setelah sampai di Bengkalis harus dicuci motornya supaya tidak cepat berkarat. Ini penyeberangan yang terakhir menuju ke Bengkalis. Tampak para ibu-ibu duduk sambil ngobrol di atas kapal. Sampai jumpa lagi ya guys di video berikutnya. Kami lanjutkan perjalanan sampai ke rumah. Bye-bye, tetap semangat dan sehat selalu.